Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi sebagai tugas dari mata kuliah PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Mararti, kedua Minu Fitriana, 3 M. Rafiq Adnanka, 4 Muntafiah Rizkika, 5 Nida Nur Aryani, dan 6 Reni Triwidyastuti akan menampilkan hasil karya kami berupa PowerPoint, penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan segala aspek yang melingkupinya. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut para ahli, yang pertama menurut Susila dan Aryo Suwari tahun 2023, pembelajaran berdiferensiasi merupakan konsep penyelenggaraan pembelajaran yang memfasilitasi bakat dan minat dari siswa di kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang beragam. Yang kedua, menurut Fitra tahun 2022, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian kegiatan berupa keputusan yang masuk akal, pikiran, common sense yang disusun oleh guru dalam rangka melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Berdasarkan dua pengertian oleh para ahli yang sudah saya bacakan sebelumnya, maka dapat sama-sama kita simpulkan bahwa pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, ataupun keterampilannya yang tetap disesuaikan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Sama seperti jenis-jenis pembelajaran yang lainnya, pembelajaran berdiferensiasi juga memiliki tujuan yang spesifik untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Berikut ini merupakan tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Marlina dalam Pitaloka dan Arsanti tahun 2022, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk membantu semua siswa dalam belajar agar guru bisa meningkatkan kesadaran terhadap kemampuan siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh seluruh siswa. 2. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, agar siswa memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan tingkat kesulitan materi yang diberikan. 3. Untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, karena pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan relasi yang kuat antar guru dan siswa. 4. Untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Topik berikutnya yang akan saya bahas adalah unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi menurut beberapa ahli, yang pertama ada Purwo Widodo tahun 2023 mengatakan bahwa ada 3 elemen utama dari diferensiasi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah konten terkait berhubungan dengan apa yang akan siswa ketahui, pahami, dan yang akan dipelajari. Yang kedua, proses terkait cara siswa mendapatkan informasi atau bagaimana ia belajar. Dan yang ketiga, produk terkait bukti apa yang sudah mereka pelajari dan pahami. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi menurut ahli yang lain, menurut Marlina tahun 2020, unsur-unsurnya ada isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Isi terkait materi pelajaran dan kurikulum, proses terkait berfokus pada bagaimana peserta didik terlibat dengan materi pelajaran dan bagaimana keterlibatan ini mempengaruhi jalur pembelajaran yang mereka pilih. 3. Produk terkait hasil belajar yang diharapkan oleh guru, dan yang terakhir lingkungan belajar terkait penyesuaian lingkungan belajar dengan kondisi peserta didik.
Berdasarkan dua pendapat ahli yang sebelumnya telah dikemukakan, maka dapat kita tarik kesimpulan unsur-unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada isi atau konten. Hal ini berhubungan dengan materi yang akan disampaikan oleh guru dan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dua, proses. Cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami dan mempraktekkannya. 3. Produk merupakan bukti untuk mengekspresikan bahwa peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru dan sebagai indikator untuk evaluasi terhadap materi dan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keragaman peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita mengenal bahwa peserta didik itu sangat berbeda. Masing-masing individu itu memiliki perbedaannya atau ciri khas tertentu. Nah, di sini ada satu ahli yang mengemukakan, yaitu Tomlinson tahun 2013. Ada 3 aspek yang berbeda dari peserta didik, yaitu yang pertama kesiapan. Kesiapan di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua minat. Minat memiliki peranan yang sangat besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Profil pelajar ini juga bisa kita sebut dengan gaya belajar. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai contoh kasus-kasus dalam pembelajaran berdiferensiasi. Contoh pertama adalah Pak Darmawan merupakan seorang guru sekolah dasar yang akan menyampaikan materi cara kerja sistem pencernaan. Karena Pak Darmawan menganut sistem pembelajaran berdiferensiasi dan demi bisa menjelaskan materi pelajaran dengan baik, Pak Darmawan menggunakan banyak media pembelajaran berbasis visual dan audio visual. Karena Pak Darmawan menganut pembelajaran berdiferensiasi dengan mengutamakan gaya belajar siswa, maka Pak Darmawan mengukur tahap kesiapan belajar siswa melalui atau berdasarkan gaya belajarnya melalui tes membaca. Pengukuran yang dilakukan oleh Pak Darmawan ini menghasilkan kelompok-kelompok yang kemampuannya membacanya ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Pada kelompok yang kemampuan membacanya rendah, Pak Darmawan benar-benar membimbing sampai bisa dengan cara menunjukkan video kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian didisplay di kelas, dan pada siswa yang mempunyai kemampuan membaca sedang, diberikan pertanyaan lanjutan. Pada siswa yang memiliki kemampuan belajar tinggi, diminta belajar secara mandiri. Ini merupakan contoh pertama dari pembelajaran berdiferensiasi. Contoh kedua dari pembelajaran berdiferensiasi terjadi pada Bu Mar. Bu Mar merupakan guru sekolah dasar yang ingin menyampaikan materi IPA mengenai bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Sebelum memulai pembelajaran, diadakan tes diagnostik berdasarkan gaya belajar siswa, yang meliputi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Setelah dilakukan tes, maka siswa itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, yang visual dengan yang visual, auditori dengan yang auditori, dan kinestetik dengan yang kinestetik. Pada kelompok gaya belajar visual, mereka diminta untuk membaca ensiklopedia. Pada kelompok gaya belajar auditori, mereka diminta mencermati video. Dan pada kelompok gaya belajar kinestetik, mereka diminta untuk mengamati tanaman secara langsung. Hasilnya, tiap kelompok siswa mendapatkan penugasan yang berbeda. Bu Mar menyiapkan berbagai jenis lembar kerja menyesuaikan masing-masing gaya belajar siswa. Hasil akhir dari pembelajaran yang Bu Mar laksanakan adalah siswa diminta mempresentasikan produk hasil kerja kelompok. Produk yang dihasilkan pun beragam sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada lagu untuk kelompok gaya belajar auditori, bagan untuk kelompok belajar yang visual, dan drama dari akar tanaman untuk kelompok yang gaya belajar kinestetik. Sudah sampailah kita di penghujung topik. Ini merupakan daftar pustaka kami. Kami menggunakan sumber dari jurnal dan juga dari blog.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.